Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sabar. Ketika Thomas menaruh, iya sabar, sabar, pelan-pelan. Thomas mencucukkan tangan itu di tangan Tuhan atau tangan manusia? Itu Yesus yang sudah bangkit. Iya, saya tahu. Yang Thomas cucukkan tangan itu ke tangan manusia atau tangan Tuhan? Tuhan itu roh. Gimana Tuhan punya tangan? Berarti yang Thomas cucukkan ini di tangan ini. Taruhlah jarimu di atas di sini dan lihatlah tanganku. Ini tangan Yesus atau tangan manusia atau tangan Tuhan? Tangan Yesus, kemanusiaan yang sudah diubah menjadi tubuh kemuliaan. Ya, saya tanya, Tuhan ini itu tangan kan Tuhan gelarnya. Ini tangan Tuhan atau tangan manusia? Iya, tangan manusia yang sudah bangkit. Oke, tangan manusia. Yesus itu. Dan cuculah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi. Berarti lambung ini lambung manusia kan? Iya, Yesus yang sudah bangkit itu dengan tubuh kemuliaan. Berarti Thomas bertemu dengan Yesus ini manusia atau Tuhan? Iya, kan Yesus kan dui natur, ada kealahan, ada kemanusiaan. Gimana sih? Masa nggak paham? Berarti ketika dia mati dan dia bangkit masih dui natur. Iya, tapi dengan tubuh yang sudah diubahkan. Tidak, yang saya tanya, ketika Yesus mati dan bangkit itu, bukannya yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Gimana Tuhan bangkit? Yang bangkit itu berarti kemanusiaan Yesus. Tapi kealahannya menyertai. Itu kan 2 Korintus 3:17 itu loh. Tuhan adalah roh. Gimana sih? Berarti jadi Yesus dikatakan Tuhan itu karena gelarnya Tuhan. Gelar. Itu. Ya. Kalau jadi Pak Pendeta, ya. Kalau dia terangkat dan sudah sampai sebentar, ke surga, itu mana kagetnya tadi? Mana kagetnya? Ini kan Thomas kaget karena tidak mungkin Thomas bertemu dengan Tuhan tidak. Mana ayatnya kata kaget? Ini apa? Aduh, itu nggak boleh di framing seperti itu. Nggak ada kata kaget di situ. Sabar. Thomas itu sudah persiapan. Iya, sabar dulu. Dia. Gimana? Ketika saya sama Pak Pendeta live, setelah live itu saya keluar dari rumah ketemu Pak Pendeta di depan rumah situ, terus saya kaget. Allah, iblis. Apakah Pak Pendeta iblis? Ya enggak. Nice. Ketika Thomas mengatakan, dan Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku," apakah Yesus Tuhan dan Allah? Jelas. Ketika kita selesai live dan saya keluar ke depan rumah saya dan saya melihat Pak Pendeta situ dan saya kaget dan saya katakan, "Allah, iblis." Apakah Pak Pendeta iblis? Tidak. Karena saya memang manusia. Makanya itu oke Pak Pendeta. Ini yang saya penasaran sini, satu ini saja. Ketika Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, apakah di situ sudah 100% Tuhan atau masih manusia? Tidak bisa dipisahkan kealahan dan kemanusiaan. Nggak bisa. Berarti sampai ke surga pun dia masih manusia, sepenuhnya Tuhan, masih dui natur di atas. Tapi dengan tubuh kemuliaan ya. Dengan tubuh kemuliaan. Loh, paham sejarah enggak? Saya dengar dulu, saya tidak tanya tubuh kemuliaan. Yang saya katakan, ketika Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, apakah itu sudah sepenuhnya Tuhan? Apa masih sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Aduh, ini kan sulit, saudara. Waktu dia datang ke bumi, dia sudah sepenuhnya Allah, sudah sepenuhnya manusia. Jadi pertanyaan itu nggak relevan. Ya tetap. Terus ketika dia naik sepenuhnya Allah, sepenuhnya juga manusia yang sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Gitu. Oke, baik. Kita masuk ke tubuh kemuliaan ya. Yesus ketika sebelum mati di kayu salib, Yesus itu matinya dipaku dan ditombak ke lambungnya. Ya. Ketika dia dibangkitkan,
tubuhnya itu sama dengan tubuh yang waktu mati atau tidak? Ya sudah berubah lah, sudah menggunakan tubuh kemuliaan, bukan fana lagi. Tapi ada bekasnya itu. Iya, itu kan hanya untuk menandakan bahwa itu Yesus yang bangkit. Biar Tubuh tidak lepas kemuliaan jejaknya. itu seperti apa coba? Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang tidak dibatasi ruang dan waktu, yang tidak membutuhkan makan tetapi bisa makan. Itu yang dialami Yesus. Dan Yesus tubuh bisa kemuliaan, sabar. Tubuh kemuliaan adalah tubuh yang tidak bisa makan tapi bisa makan. Maksudnya? loh, tidak bergantung dengan makanan. Karena Yesus waktu bangkit Yesus waktu bangkit ya menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Nah, di situ Yesus beberapa kali memang bersama para murid itu dia makan. Tapi itu sudah dengan tubuh kemuliaan. Tapi tidak lagi seperti tubuh kita yang fana ini yang terbatas. Itu. Tubuh apa bedanya tubuh kemuliaan dengan tubuh ini, tubuh kita manusia? Loh, tubuh kemuliaan itu kan sudah saya jelaskan. Waktu para murid dalam satu ruangan, tadi ayatnya sudah baca kan, terkunci semua. Tiba-tiba Yesus ada di dalam. Dari mana masuknya? Dari mana? Itu makanya saya bilang tidak dibatasi ruang dan waktu. Ah, itu. Ini tubuh dahsyat, itu tubuh ajaib nih. Yang kami akan gunakan nanti. Apa perbedaan tubuh kemuliaan dengan tubuh kita sekarang? Oke, tubuh kemuliaan tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak terbatas. Tidak bisa dibatasi. Butuh makan atau tidak? Tidak membutuhkan makan. Tapi Yesus makan dengan tubuh kemuliaan. Nah, kan saya bilang tidak butuh makan tetapi bisa makan. Tidak butuh makan tetapi bisa makan. Maksudnya bagaimana itu? Iya. Ya bisa, itu kan faktanya. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu, kemana-mana dia bisa. Tiba-tiba nongol aja. Tetapi dia juga bisa makan. Itu hanya menunjukkan kebersamaan yang erat. Mengingatkan bahwa Yesus pernah bersama para muridnya makan juga. Gitu loh. Sabar. Bentar ya. Tubuh kemuliaan itu manusia atau bukan, Pak Pendeta? Tubuh kemuliaan itu tubuh kemanusiaan yang sudah diubahkan. Itu tubuh ilahi, tubuh rohani itu. Dengan tubuh itu juga kami nanti diangkat Tuhan. Rapture. Berarti tubuh Tuhan. Ya. Tubuh rohani. Tubuh Tuhan berarti. Itu. Tubuh Tuhan. Tubuh rohani dibilang Tuhan, tubuh rohani. Kalau begini Pak Pen, tubuh kemuliaan itu sama tubuh manusia sama atau tidak? Beda. Berarti tubuh manusia dan tubuh rohani itu beda ya? Beda. Tubuh kemuliaan itu tubuh rohani yang abadi, yang tidak bisa rusak, yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tidak. Satu poin saja. Tubuh manusia berbeda sama tubuh kemuliaan itu ya, tidak sama ya? Tidak sama. Oke. Bentar. Jawab Yesus, "Akulah dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan langit." Nah, ini kan Anak Manusia ini Yesus. Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ini pakai tubuh manusia, apa tubuh kemuliaan ini? Tubuh kemuliaan. Ini manusia di sini. Iya, Yesus kan datang ke bumi kan dengan dua sebutan. Dia anak manusia, dia juga anak Allah. Hanya saja kondisinya waktu itu dia sudah bangkit, sudah gunakan tubuh kemuliaan, tetapi nama anak manusia masih disandangnya. Itu.
Bukan berarti kalau di situ Berarti anak ketika- manusia berarti merujuk kepada tubuh yang fana, bukan. Berarti ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa Sang Maha Kuasa ini masih manusia kan? Anak manusia yang duduk kan? Bukan Tuhan kan? Ya, disebut anak manusia, tetapi dia sudah gunakan tubuh kemuliaan. Oh, jadi ini gelar saja, anak manusia ini gelar. Itu sebutan. Iya, sebutan itu kan juga gelar bisa. kan? Iya, bisa juga. Gelar ini kan? Oh, berarti Ya. berarti di sini hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, yang lahir manusia tapi bergelar Tuhan kan? Ya, jelas itulah kebenaran yang nyata. Oke. Baik, sabar. Sabar. Awas bertobat berarti bentar lagi nih. Iya, sabar. Di Lukas 2 nomor 11, yang lahir manusia tapi bergelar Tuhan. Tetapi ketika duduk di sebelah kanan Bapa, dia Tuhan tapi bergelar manusia. Berarti terbalik gelarnya. Jangan dibalik-balik loh. Kan sebutan anak manusia itu kan memang untuk dia sejak dia datang ke bumi juga anak manusia. Sampai dia duduk di sebelah kanan Allah juga disebut anak manusia. Itu artinya supaya kronologisnya nggak terputus. Itu loh. Ini Pak Pen. Sabar. Coba kita pelan-pelan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini manusia tapi bergelar Tuhan. Betul? Ya. Darah Yesus. Betul. Haleluya. Tepuk tangan. Haleluya. Ya. Jadi teman-teman, para jemaat yang terkasih, ini saya belajar khutbah ya, siapa tahu dari pendeta betul, pastor betul kan? Amin. Jadi jemaat-jemaat dulu. Amin. Ya. Amin ya Tuhan Yesus. Jangan potong dulu. Anda bagian koreksi, saya belajar khutbah. Jadi jemaatku yang terkasih, pada gereja GJK, Gereja Jalur Kanan, Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir ini adalah manusia yang bergelar Tuhan. Ingat, manusia yang lahir tapi gelarnya Tuhan. Nah, sekarang kita ke... Oke, bentar. Oke. Nah, tetapi di Markus 14:62, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus yang tadi di Lukas 2 nomor 11 lahir manusia bergelar Tuhan, ketika dia kembali kepada Bapa, dia Tuhan bergelar manusia. Jadi gelarnya terbalik. Ya nggak masalah, orang dia punya banyak jabatan. Oh, berarti kematian itu mungkin pergantian gelar ya? Enggak, ada jabatan, ada gelar kealahan, ada gelar kemanusiaan. Itulah Yesus kompleks. Ketika Anda tidak Yesus belajar kompleks. dengan rendah hati, maka tidak akan mendapatkan secara utuh. Itu Yesus kompleks. Iya, Pak. Kompleks. Karena Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu kan manusia bergelar Tuhan. Nah, di Markus 14:62 dia Tuhan tapi bergelar manusia. Ketika dia di dunia, manusia bergelar Tuhan. Ketika dia sudah di surga, Tuhan bergelar manusia, begitu. Bukan begitu penjelasannya. Kenapa disebut dia anak manusia? Karena itu supaya kronologisnya tidak putus, bahwa anak manusia itu yang ada di atas sana, di sebelah kanan Allah itu. Kalau gunakan istilah lain mungkin orang akan bingung, ini siapa lagi yang muncul ini? Begitu loh. Iya, berarti itu kan namanya gelar, Pak. Ya iya memang. Iya, berarti Lukas 2 nomor 11 yang lahir manusia bergelar Tuhan, ketika Yesus kembali kepada Bapa, dia Tuhan tapi bergelar manusia. Betul? Itu kan memang dari awal disandangnya anak manusia. Kenapa masalah? Berarti pertukaran gelar begitu. Tidak pertukaran gelar. Dua-dua bisa dipakai. Anak Allah bisa dipakai sebagai wujud Allah yang tak terlihat. Anak manusia bisa dipakai sebagai Mesias yang dilahirkan Maria. Kenapa? Masalah. Jadi penulis itu mau menceritakan bahwa anak manusia itu sudah naik ke surga, sudah duduk di sebelah kanan Allah, tapi itu kan adalah penggenapan kitab Mazmur yang pernah saya jelaskan itu.
Ketika dia duduk di sebelah kanan Allah itu sudah masih duinatur apa sudah 100% Tuhan? Ya tetap duinatur dengan Oh, tubuh duinatur. kemuliaan. Iya. Gini kronologisnya harus jangan terputus. Dia mati, dia bangkit 40 hari menampakkan diri kepada para murid kan? Nah itu harus kronologis jangan terputus. Lalu dia naik ke sorga. Itu dengan tubuh apa dia yang naik ke sorga? Tubuh kemuliaan. Begitu. Kealahan Bentar ya. dengan kemanusiaan tubuh kemuliaan jadi satu, gak bisa dipisahkan. Berarti tidak bisa dipisahkan ya? Iya. Oke, bentar. Jadi anak Ini manusia itu sebenarnya mengandung makna kuasa. Bahwa anak manusia yang dilahirkan Maria itu ada di surga sebelah kanan Allah. Begitu loh, supaya jejaknya dapat. Jejaknya nggak terputus. Menunjukkan dia Allah, gitu loh. Bentar ya. Ini. Yang saya bingung sini Pak Pendeta ini. Yesus berkata, "Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia." Apa ini Pak Pendeta? Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Tapi di sini berbeda. Pen. Tetapi Stefanius dengan penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan ini dan apa nih? Ya, berdiri Di sebelah kanan Allah. yang satu duduk, yang satu berdiri. Mana yang betul? Iya. Oh, dua-duanya betul. Karena yang satu dilihat dia sedang duduk. Nah, waktu Stefanus berdiri. Dua-duanya betul karena peristiwa Oke. berbeda. Oke. Gerakan, oke. Gerakan duduk dan berdiri itu adalah gerakan manusia atau bukan manusia? Loh, gerakan manusia atau bukan manusia? Kan sudah sepakat bahwa Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Jangan lagi dibahas kemanusiaan. Tidak, karena Anda mengatakan tadi yang satu melihat duduk, yang satu melihat dia duduk, yang ini melihat dia berdiri. Berarti duduk dan berdiri ini Ya, kan apa dilakukan masalahnya? oleh tubuh manusia. Berarti Yesus di sebelah Di kanan Bapa mana? ini manusia. Di dong, dalam Quran bukan juga ada Tuhan. tangan Allah. Apakah Allah punya tangan? Tidak. Hah? Jadi ini apa? Kiasan lagi. Kiasan lagi. Gimana? Ini kiasan Ya, lagi. memang kiasan itu. Itu Oh, kita nggak bisa menangkap itu dengan hurufiah, dengan literlek. Itu misteri Allah. Yang jelas Stefanus melihat situasi itu. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tapi dalam satu sisi dia duduk. Nggak ada masalah di situ karena peristiwa berbeda. Itu hanya ingin menunjukkan eksistensi Allah. Yang dimana Allah inkarnasi itu sudah ada di surga. Dan dia sudah menjadi satu dengan hakikatnya. Apa masalahnya di situ? Karena orang yang melihat itu berbeda, tentu pengalamannya berbeda-beda. Katakanlah si A ketemu Yesus, katakanlah si B ketemu Yesus. Apakah pengalamannya bisa sama? Tidak. Sama-sama melihat Yesus. Gitu loh. Pengalaman pribadi itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa oh ini berbeda, berarti ini ada yang palsu, ada yang salah. Nggak begitu. Nggak begitu. Itu adalah gambaran kehadiran Allah itu, bahwa dia betul-betul hadir dalam peristiwa yang dialami Stefanus karena dia menjelang kematian kan. Begitu.
Apa yang Anda maksud dalam membahas itu? Mau menggugurkan bahwa ada yang palsu, ada yang tidak sah karena peristiwa berbeda? Apa tujuan? Begini, maksudnya bagaimana cara Anda memahami Bible ini ya? Kenapa bertentangan sekali Anda dengan Bible? Kenapa bertentangan? Masalahnya apa? Itu bukan bertentangan. Yang satu dilihat duduk, yang satu dilihat berdiri karena peristiwa berbeda, orang yang berbeda. Kenapa masalah? Bukan, pergerakan duduk berdiri itu kan anak manusia saja. Bahkan dikatakan itu anak manusia. Ya, kenapa masalahnya? Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa, anak manusia duduk di sebelah kanan. Anak manusia ini Yesus. Yesus duduk di sebelah Tuhan. Tuh? Iya. Dua atau satu oknum nih? Maksudnya gimana? Anak manusia duduk di sebelah kanan Sang Maha Kuasa, berarti berapa oknum? Satu. Karena saya nggak mau dijumlah, saya mau dikali. Satu kali satu sama dengan satu, siapa suruh tambah? Makanya saya bilang metodologis Anda salah. Ketika Anda menjumlah Allah, sebentar, ketika Anda menjumlah Allah menggunakan metodologis matematika, maka kaburlah Allah itu. Ini bukan bicara jumlah-jumlah. Berapa pribadi di situ? Ya satu, kan pakai kali, ngapain pakai jumlah? Gitu. Ini bicara tentang metafisik. Berarti Tuhan ada dikali ya, bukan ditambah, bukan dibagi, dikali ya. Dikali bisa, dibagi bisa. Untuk mengaburkan hitung-hitungan kalian. Iya. Karena memang Allah itu bicara metafisik. Gini, cara belajar Alkitab. Cara belajar Alkitab bukan bicara fisik. Makanya kalau bicara fisik, kabur dia, karya Allah itu. Jadi Anda akan fokus melihat dia berdiri atau duduk. Pusing kepala memikirkan dia diri atau duduk. Tapi metodologisnya metafisik. Karya ilahi di balik yang terlihat. Itu yang luar biasa. Bukan karya ilahi yang terlihat. Ya, begini. Kami nggak pernah masalah dengan itu. Kok malah Pastor Rodi mempermasalahkan? Bukan permasalahan. Saya kan belajar. Masa marah-marah sama saya ini? Orang belajar kok. Orang mau jadi pendeta yang enggak marah-marah. Oke, siap. Cuman Pastor Rodi selalu mengorek-ngorek ingin menjatuhkan sepertinya. Bagaimana menjatuhkan? Enggak marah-marah. Justru saya yang memuliakan Yesus, Anda yang menjatuhkan Yesus. Mau saya buktikan antara saya sama Anda siapa yang menjatuhkan Yesus? Kembali lagi. Nah, itu makanya sabar. Iya. Di Bible Anda lah. Di Bible. Sabar. Pastor Rodi menjatuhkan. Kenapa? Antara saya dengan pendeta, siapa yang memuliakan Yesus dan siapa yang menjatuhkan Yesus? Sayalah memuliakan Yesus dan Anda yang menjatuhkan. Kita uji. Iya. Kita uji. Oke. Kita uji satu. Pastor Loading belajar Alkitab tentang Yesus tidak komprehensif, hanya mengutip ayat-ayat yang menguntungkan. Yang kedua, Pastor Loading berkata dia hanya nabi. Oh, itu merendahkan itu. Yesus Tuhan loh, bukan nabi. Bukan nabi saja. Oke, baik. Giliran saya ya. Nih, Pak Pendeta. Galatia 3:13. Ya, bentar. Kita uji. Bentar, kita uji. Ya. Aduh. Kristus. Ya. Kembali lagi. Iya, bentar dulu. Kan kita mau uji. Nyata, saudara. Bagaimana Anda bisa? Ya, Anda sudah uji saya, masa saya uji Anda balik? Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung pada kayu salib? Ya, sebab ada tertulis itu mengutip dalam Perjanjian Lama.
Orang Iya, itu begini, begini. Pelan-pelan. budaya salib kan memang Pelan-pelan. itu terjadi. Iya, pelan-pelan Pak Pendeta. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang terkutuk yang digantung pada kayu salib? Siapa namanya? Ya, itu kalau ayat itu bunyinya itu merujuk ke perjanjian lama, mengutip peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nama. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang terkutuk digantung pada kayu salib? Namanya siapa? Iya, kan saya jelaskan. Kalimat itu merujuk kepada perjanjian lama, bahwa salib itu adalah hukuman bagi mereka yang berbuat jahat. Tapi kalau memang itu untuk Yesus bisa juga. Ini, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang terkutuk yang digantung pada kayu salib? Yesus. Nah, berarti Yesus. Nah, siapa? Saya mengatakan Yesus tidak terkutuk, Anda mengatakan Yesus terkutuk. Siapa yang memuliakan Yesus? Ya itu kan menanggung kutuk, memang menanggung kutuk. Terkutuk di situ menanggung kutuk. Sekarang pembuktian sudah real. Siapa yang memuliakan? Saya mengatakan Yesus tidak terkutuk di kayu salib. Anda mengatakan Yesus terkutuk di kayu salib, kan? Jadi siapa yang Justru memuliakan? Anda yang merendahkan. Anda yang merendahkan karena mengaburkan karya keselamatan yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Memang dia gini. Yesus memang harus mati di salib, menanggung kutuk manusia, yaitu apa? Hukuman kekal yang seharusnya Pastor Loding tanggung. Tuh. Jadi ketika pastor bilang Yesus tidak disalib, Yesus tidak terkutuk, justru itu mengaburkan karya keselamatan yang sudah Allah rancang ribuan tahun lamanya. Hati-hati. Berarti sabar. Yesus mati terkutuk di kayu salib itu untuk apa? Ya, untuk karya penebusan. Itu kan jelas tadi, untuk menebus manusia dijadikan kutuk, kan? Itu untuk menebus, jangan kaburkan kata menebus di situ. Itulah esensi yang paling penting. Bukan fokus pada kutuknya, tapi penebusannya. Berarti Yesus mati terkutuk di kayu salib itu adalah menanggung dosa manusia, ya? Ya, menanggung kutuk yang seharusnya dilimpahkan kepada manusia, dia yang pikul. Iya, kutuk itu kan dosa. Ya. Akibat dosa. Coba baca ini. Ya, Yesaya 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa, ya, itu yang harus mati. Terus, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Ya, sudah. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya, ayahnya pun tidak menanggung kesalahan. Bagaimana Yesus menanggung kesalahan kita? Terkutuk pula, ya kan? Perumpamaan lagi. Loh, itu kan konteksnya keluarga. Yeskel itu keluarga itu. Bukan bicara tentang karya inkarnasi. Bukan bicara tentang karya penebusan Kristus di salib. Itu bicara tentang kesalahan anak tidak ditanggung oleh ayah. Kesalahan ayah tidak ditanggung oleh anak. Dia tanggung sendiri-sendiri. Kalau anak mencuri, itu konteksnya beda. Nah, kelemahan Pastor Loding adalah tidak memahami konteks yang dimaksud. Tidak semua tentang menanggung dosa di situ bicara tentang karya penebusan. Itu bicara tentang anak dan ayah yang harus menghadapi penghukuman masing-masing ketika melakukan kesalahan. Dan itu bukan merujuk kepada karya salib yang dikerjakan oleh Allah melalui Kristus. Itu. Banyaklah ayat-ayat yang dikutip dalam PL itu nggak nyambung. Misalnya, Allah itu bukan manusia sehingga dia tidak berdusta. Memang betul Allah bukan manusia. Gitu loh. Karena manusia berdusta, tapi itu bukan bicara tentang Yesus.
Oke, berarti di perjanjian lama, anak tidak menanggung dosa Bapa, Bapa tidak menanggung dosa anak. Tetapi di perjanjian baru, Yesus menanggung dosa kita. Ya memang. Tapi tidak ada korelasi dengan Yeskiel itu. Yeskiel itu bukan merujuk kepada karya penebusan yang dikerjakan Yesus. Berarti kesian Yesus ya. Ada orang yang ada orang yang mencuri, orang yang berzina, tapi Yesus menanggung dosanya ya. Kesian ya. Kenapa kasihan? Justru kita lah yang kasihan. Sampai Allah lakukan karya yang spektakuler ini. Jangan berpikir terbalik. Kalau berpikir terbalik kayak gini hasilnya. Justru Pastor Loding yang kasihan, menolak karya keselamatan yang dikerjakan Yesus. Bentar Pak Pendeta. Tinggal tunggu waktu. Hati-hati dapat anugerah. Saya kasih ibaratnya begini Pak Pendeta. Saya kasih ibaratnya begini, ya. Yang ini HP iPhone ya, iPhone 16 Pro Max misalnya. Saya kasih analogi bentar. Ya. Ini HP iPhone 16 Pro Max misalnya ya. Ya. Ini HP rusak. Oke? Kalau saya suruh Anda memilih, Anda pilih yang mana? iPhone lah. iPhone. Ya, baik. Saya kasih alamat saya ya. Kalau saya, ya. Bentar dulu. Selesaikan biar kita dapat poinnya. Oh iya. Ya. Anda pegang HP iPhone 16 Pro Max sama HP rusak. Kalau saya suruh Anda korbankan, mana yang Anda korbankan? Ya, yang rusak lah. Yang rusak Anda korbankan. Anda sama Yesus siapa yang mulia? Saya juga mulia, makanya Allah inkarnasi untuk menebus saya. Tidak. Anda sama Yesus siapa yang mulia? Di mata Tuhan kami mulia. Saking mulianya, dia datang ke dunia untuk menebus manusia. Saya tidak mulia di hadapan manusia. Loh, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bayangkan Allah jadi manusia itu karena manusia mulia, harus ditebus, gak boleh binasa, Pastor Loding. Jadi makanya saya tanya sama Anda, antara Anda dengan Yesus siapa yang mulia? Tuhan Yesus mulia, sumber kemuliaan itu, dan saya juga adalah mulia. Sabar, itu dulu. Antara Anda dengan Yesus, Tuhan Yesus lebih mulia, Anda tidak mulia. Isi saya mulia juga kok. Mas, sabar dulu. Saya ngomong Anda tidak mulia. Itu framing itu. Sebentar, Pastor, kayak gitu cara ngomongnya saya susah lah gitu. Sebentar, tadi konsisten kalau ngomong. Pastor Loding tanya, Anda mulia, saya mulia, oh Anda tidak mulia. Itu kan nggak dengar saya ngomong artinya. Saya bilang saya mulia di mata Tuhan. Anda dengan Yesus siapa yang lebih mulia? Yesus lah. Sabar, diam situ dulu. Anda punya iPhone 16 Pro Max dan HP rusak. Kalau saya suruh korbankan, mana yang Anda korbankan? Yang rusak. Yang rusak. Hanya orang gila yang mampu mengorbankan hal yang mulia, yang mahal ini. Yesus itu manusia yang paling mulia. Sangat bodoh ketika manusia yang mulia ini dikorbankan hanya untuk manusia yang berdosa. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku karunia. Sabar. Inilah anak yang aku kasihi. Ya. Kepadanya lah aku berkenan. Ya. Yesus itu anak dikasihi oleh Allah atau anak yang harus dikutuk oleh Allah? Anak yang dikasihi Allah. Kenapa Allah biarkan dia terkutuk, tergantung di kayu salib? Tapi untuk menanggung kutuk Pastor Loding. Tinggal nunggu percaya, Pastor. Begitu Pastor percaya, maka karya keselamatan terjadi. Haleluya.
inilah anak yang aku kasihi, ya. Betul? Ya. Begitu besar kasih karunia Allah sehingga dia mengutus anaknya yang Tunggal. Dia mengutus anaknya itu untuk dimuliakan atau untuk dihinakan? Untuk dimuliakan dan untuk dikorbankan. Tidak, yang saya tanyakan, dia mengutus anaknya itu untuk dimuliakan atau untuk dihinakan? Untuk dimuliakan, untuk dikorbankan, nggak ada dihinakan. Mana ada? Oke. Kutub, kata kutub. Oke. Lanjut. Sorry. Ya. Gimana lanjut. Kata kutuk itu adalah kata yang mulia atau kata yang hina? Hina. Ya. Yesus ini mau dihinakan atau dimuliakan? Dimuliakan. Berarti kalau Yesus ini terkutuk, berarti hina atau mulia Yesus itu? Gini, hina itu reaksi manusia. Gini. Dia dihinakan itu reaksi manusia. Dalam karya Allah yang spektakuler itu, yang benar itu adalah dia dimuliakan sekaligus sebagai anak Allah, tapi dikorbankan sebagai penebus. Itu loh, bukan dihinakan. Itu. Dia dihinakan karena reaksi manusia yang tidak percaya kepada dia. Ini udah jelas ini. Aduh, agak ribut ya karena banyak orang di sini. Lihat ayat ini ya, saya tunjukkan ya. Ini satu paket ini biar tahu sinkronisasi firman Tuhan. Nah ini. Nah, ini yang saya kasih tanda ini. Ya. Coba lihat Roma pasal 3 ayat berapa ini? Ayat 23. Nampak sampai 24? Baca ini, jangan itu Paulus, Pak. Itu Paulus. Sudah. Paulus itu yang menghinakan Yesus. Sudah, kita selesai. Kita selesai kalau gitu. Saya kalau tidak menghormati otoritas Alkitab, kita selesai. Itu tidak boleh. Ketika saya merendahkan otoritas Quran, pasti pastor tidak terima. Dan saya tidak pernah menyentuh itu. Pak Pendeta, dengar dulu baik-baik, Pak. Tidak bisa. Gimana? Seharusnya ketika Anda mau mengangkat derajat Yesus, itu Anda mengutip ayat-ayat yang membuat Yesus itu terangkat, bukan Anda mengambil ayat Paulus itu ayat-ayatnya menjatuhkan Yesus. Sekarang begini, Galatia 3:13 yang mengatakan terkutuk orang yang tergantung di kayu salib itu surat siapa? Paulus. Berarti Paulus yang mengutuk Yesus di kayu salib kan? Nah ini, itu namanya opini. Sejak kapan Paulus mengutuk? Nggak bisa, itu sekali lagi merendahkan otoritas Alkitab. Itu wahyu Allah kepada Paulus sebagai rasul. Nggak bisa berkata demikian. Anda ini serba salah. Katanya Anda mau memuliakan Yesus. Ternyata Anda pengen dia dikutuk. Bagaimana Anda ini? Ya, justru dia mati di salib itu menyelesaikan tanggung jawab dia untuk menggenapi setiap firman Tuhan yang tercatat dalam perjanjian lama. Memang Mesias itu harus mati. Pak Pendeta, begini saja. Cara Anda cinta sama Yesus? Jangan terbalik. Dia mati itu. Anda cinta sama Yesus? Anda cinta sama Yesus? Of course. Tentu saja. Siap. Seandainya Anda diberikan dua pilihan, Pak Pendeta, Anda cinta sama Yesus? Iya, saya cinta sama Yesus. Anda mau Yesus dimuliakan atau Yesus dikutuk? Dimuliakan. Di Galatia 3:13 siapa orang yang terkutuk yang tergantung di kayu salib itu siapa namanya? Iya, tidak ada tahapan dimuliakan tanpa dia menanggung kutuk. Itu satu paket. Dia mati menanggung kutuk, maka kemuliaan itu selama-lamanya bagi dia. Itu. Gini, Anda kan mau memuliakan Yesus. Iya.
Sebab tertulislah orang-orang yang terkutuk dan tergantung di kayu salib. Siapa nama orang itu? Tadi sudah saya jawab. Siapa nama orang itu? Yesus. Yesus. Terkutuk itu mulia atau tidak mulia? Ya mulia. Karena dia mau menebus dosa terkutuk manusia. mulia. Enggak. Terkutuk mulia. Menanggung kutuk di situ. Baca. Baca Galatia 3:13 baca. Iya. Masa kutuk mulia? Bagaimana Anda bilang kutuk mulia, Pak Pendeta? Iya, dia menjadi kutuk itu artinya dia menanggung kutuk. Iya, berarti kata kutuk itu kata mulia atau kata hina? Tergantung tujuannya. Coba saya tanya, pastor saya tanya. Anda ada di jalan Allah. Oke, catat ya. Anda di jalan Allah sedang berceramah. Lalu ada orang mengutuki pastor loading di tengah jalan. Itu mulia atau tidak? Wah, sudah salah cara berpikir. Anda di jalan Allah. Apa maksudnya? Loh. Saya di jalan Allah. Anda sedang di jalan Allah berceramah. Tapi waktu berceramah orang mengutuki pastor loading dengan mengumpat, mengeluarkan kata-kata kotor, pokoknya yang jelek lah. Itu mulia atau tidak? Itu mulia atau tidak? Maksudnya bagaimana ini? Coba kasih bagaimana maksudnya? Yang mulia di sana. Nah, itu sama. Itu sama dengan ini. Yesus mati di salib menebus dosa manusia dengan menanggung kutuk. Itu mulia atau tidak? Kutuk itu mulia atau tidak? Nah, sekarang pastor loading saya arahkan. Pastor loading sedang berceramah nih di jalan Allah, tapi dikutuk orang. Itu mulia enggak? Itu. Siapa yang mengutuk saya maksudnya? Siapa yang mengutuk saya? Ya siapa saja lah, pokoknya kutuk, nggak usah cari tahu siapa yang mengutuk. Tidak mempan sama saya karena waktu. saya tidak terkutuk. Karena saya tidak terkutuk. Nah, itulah dia artinya dilihat dari tujuan. Artinya dilihat dari tujuan. Karena Anda di jalan Allah untuk berceramah, jadi kutuk yang diberikan kepada Anda itu tidak ngaruh. Karena yang terpenting dalam tragedi itu adalah Anda di jalan Allah, memuliakan Allah dan memberitakan firman Allah. Begini Pak Pendeta, ini saya tambah kasih lurus begini. Ketika saya berjuang di jalan Allah, ketika saya ceramah di jalan Allah, dan ada orang yang mengutuk saya, ya, ada orang yang mengutuk saya. Nah, ketika orang itu mengutuk saya ini jadi terkutuk atau tidak? Ketika saya menjadi terkutuk, berarti pertanyaannya jadi terkutuk nggak? Jangan dulu potong, selesaikan dulu baru potong. Saya tampilkan data loh. Ketika saya berjuang di jalan Allah dan ada orang yang mengutuk kepada saya, ketika orang itu mengutuk kepada saya, tergantung di saya ini loh. Saya terkutuk atau tidak? Kalau saya terkutuk, saya hina. Kalau saya tidak terkutuk, saya tidak menjadi terkutuk, saya tidak akan terhina. Nah, sementara di Galatia di sini Pak, perhatikan sini. Ini ada kata apa nih? Kata menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk nih? Iya. Siapa yang menjadi kutuk? Iya, menjadi kutuk karena kita. Iya, siapa yang menjadi kutuk? Siapa yang jadi kutuk? Yesus. Karena kita. Berarti kan? Yesus jadi kutuk kan? Berarti Yesus jadi Iya, kutuk. karena pastor loading. Karena pastor loading itu. Ketika Yesus menjadi yang terkutuk, Yesus menjadi kutuk, itu mulia atau hina? Mulialah. Karena menanggung kutuk pastor loading. Astagfirullah. Jadi ini Bagaimana? mulia. Mulia ini Loh. kata mulia. Mulia dan tidak bukan dilihat dari terkutuknya, tapi dari kutuk yang harusnya pastor loading pikul, tapi dipikul Tuhan Yesus. Itu dia. Gini loh, dia kan menjadi kutuk karena kita nih.
karena kita. Dia mau menyelamatkan manusia gitu loh. Ketika Anda menganalogikan saya tadi, ketika kamu berjuang di jalan Allah dan ada yang mengutuk kamu, apakah kamu mulia atau tidak? Ketika orang itu mengutuk saya dan saya menjadi kutuk, maka saya hina. Tetapi ketika orang itu mengutuk saya dan saya tidak menjadi kutuk, maka saya tidak hina. Di sini ada kata menjadi kutuk. Siapa? Berarti Yesus sudah menjadi kutuk. Berarti hina atau mulia? Iya, gini loh. Kan saya sudah jelaskan maknanya. Itu bukan seperti manusia. Ketika Yesus berdosa, maka gagallah karya keselamatan. Sekalipun di situ dikatakan menjadi kutuk, bukan berarti dia berdosa. Dia menanggung kutuk, memikul kutuk, itu makna aslinya. Gitu nggak bisa langsung pahami secara hurufiah berdasarkan bahasa Indonesia. Menjadi kutuk di situ bukan berarti berdosa. Oh, kiasan ya? Loh, ya itu memang kami percaya Yesus itu manusia tidak berdosa. Kalau dia berdosa tidak layak jadi juru selamat. Kalau dia berdosa, ya, pendeta. Nanti kalau sudah di rumah baru lanjut lah. Saya mau persiapan di sini sudah mau maghrib. Ini kabur. Atau kita gas sekarang. Enggak. Kalau saya bilang udah ya, aku mau tidur, dibilang kabur. Nah sekarang Pastor Rodin kabur nih. Tidak. Soalnya saya sudah dapat poin loh. Saya dapat poin tadi, berarti kutuk itu kata mulia. Semalam saya dapat poin dari Alberto. Alberto mengatakan Esa itu tunggal tapi tiga. Esa itu tunggal tapi tiga. Iya. Ya, Alberto mengatakan. Sekarang Pak Pendeta mengatakan kutuk itu adalah mulia. Tadi Sijo mengatakan. Ini kayak gini. Sebentar. Saya ini banyak yang mendengarkan ini. Saya tidak bilang kutuk mulia. Mulia dan tidaknya dilihat dari tujuannya, bukan dilihat dari kutuknya. Saksi di bawah loh Pak Pendeta, saksi di bawah. Sebentar. Saya bilang mulia karena tujuannya, karena mau menebus dosa kita, itu yang mulia. Ketika pastor di jalan Allah berceramah, ada yang mengutuk, itu tidak mempengaruhi karena pastor itu di jalan Allah. Itu lebih mulia loh. Begitu, itu maknanya, analoginya. Iya, betul. Sudah saya ikut kau punya narasi. Ketika saya di jalan Allah dan ada orang mengutuk sama saya, dan ketika itu saya menjadi kutuk, maka di situ saya hina. Tetapi ketika ada orang mengutuk saya dan saya tidak menjadi kutuk, maka saya tidak hina. Di sini Kristus telah menjadi kutuk, berarti Yesus menjadi kutuk. Ya sudah, berarti Yesus dari mulia menjadi tidak mulia. Itu ubah kalimat, itu nggak ada kata mulia dan jadi tidak mulia. Kutuk bukan kata begitu. Mulia atau bukan mulia? Ya. Kutuk mulia atau tidak mulia? Ya karena memang tidak mulia karena ditanggungkan. Tapi pribadi Yesus tetap mulia. Sebentar, pribadi Yesus tetap mulia. Yesus tetap mulia. Mau dia pikul kutuk seluruh manusia, tetap mulia dia. Kalau nggak mulia, tidak layak untuk jadi penebus. Itu dia. Kapan? Tidak ada pertanyaan baru buat sebentar malam. Kita live kapan? Kita rencana. Malam saya tidak yakin. Ginilah, siapkanlah 1-2 hari ini tentang apakah Allah Israel sama dengan Allah SWT. Itulah kita bahas. Jangan langsung naik dulu. Pastikan sudah siap materi, baru kita gas. PKPK ya? Gitu. Oke lah. Kalau begitu saya izin sholat maghrib dulu ya. Sini sudah mau maghrib dulu. Siap okay? Pak Ustadz, siap. Berarti ini poin terakhir. Kutuk ini hal yang hina atau yang mulia? Terakhir nih. Iya, yang harusnya kita pikul hina itu. Berarti kutuk hal yang hina kan? Iya. Oke, saya mengatakan Yesus tidak terkutuk. Anda mengatakan Yesus harus mati terkutuk. Berarti siapa yang memuliakan Yesus? Saya. Berarti kutuk adalah mulia.
Iya, tetapi mulia dan tidaknya dilihat dari tujuannya. Oke lah, siap. Oke. Pastor, Turunkan saja. ketika Anda mau dengar, Pastor, ketika Anda mau menyelamatkan orang tapi pastor jadi meninggal,